Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali berita utama kami di hari ini. Berikut cuplikannya. Jenazah pemancing yang hilang 3 bulan lalu ditemukan dalam kondisi tidak utuh di Muara Kampung Amar, Kabupaten Mimika. Terbawa arus muara, Kepala Dinas Kominfo Mimika tewas. Ratusan anak-anak di Merauke dan Mimika ikut kejuaraan lato-lato. Harga telur di Pasar Wamanggu Merauke hingga saat ini belum juga turun sejak Natal dan Tahun Baru. Saat ini harga telur masih dibanderol Rp75.000 per rak untuk ukuran kecil. Sementara ukuran sedang sekitar Rp80 hingga Rp85.000 per rak dan ukuran besar seharga Rp90 hingga Rp95.000 per rak. Pedagang di Pasar Wamanggu memperkirakan harga telur masih akan tetap tinggi menjelang perayaan Imlek yang jatuh pada 22 Januari. Oh iya. Kalau kenaikan harganya, Bu, ada kenaikan? Belum, karena pas Natal itu naik sampai sekarang. Oh, belum turun, Bu, ya. Tapi kalau untuk stok, Bu, kebutuhan Merauke cukup banyak ya? Apa? Cukup banyak ya. Ibu, ada peningkatan sekarang mulai pembelanjaan dari warga ini, Bu, yang beli udah mulai meningkat atau seperti apa, Bu? Kayaknya tetap Pak dari Natal. Oh, tetap ya, ada peningkatan ya. Kenaikan juga terjadi pada harga beras lokal yang rata-rata naik Rp1.000 per kilogram. Kenaikan harga beras ini disebabkan banyak petani mengalami gagal panen akibat sawah terendam banjir. Di samping itu, serangan hama juga menyebabkan banyak tanaman padi rusak sehingga panen tidak maksimal. Yang Bapak jual ini? Premium memang naik sih, cuma kalau Surabaya kan naiknya tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Kalau untuk beras lokal Merauke, Pak? Lokal ada mungkin 1.000-an naik. Oh, 1.000-an per kilo, Pak ya. Itu sebabnya apa, Pak? Mungkin karena panen apa seperti apa, Pak? Yang pertama panen juga, yang kedua juga jalannya rusak. Oh, gitu. Transport. Nasional sampai kota kan banyak. Tapi kenaikan 1.000 itu dari dikeluhkan oleh pembeli, Pak ya? Kalau pembeli tidak terlalu. Tidak mengeluhkan, Pak ya? Untuk harga beras jenis premium naik di kisaran Rp9.000 per karung kemasan 20 kg. Harga beras jenis Ciliwung yang sebelumnya dijual Rp10.000 per kilogram naik menjadi Rp11.000 per kilogram. Begitu juga beras jenis Mambramo lokal saat ini harganya Rp12.000 per kilogram. Sementara beras Inpari naik dari Rp11.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Gubernur Papua Barat bersama tim pengendali inflasi daerah melakukan sidak di Pasar Ikan Sanggeng dan Pasar Sembako Wosi. Salah satu yang ditinjau Gubernur adalah pabrik pembuatan es batu yang sudah lama terbengkalai. Gubernur mengakui sidak bersama tim TPID adalah untuk belanja masalah dan mereka menemukan banyak masalah di Pasar Ikan Sanggeng yang ternyata hingga saat ini tidak dituntaskan. Pelelangan ikan, kemudian kantor TPI-nya sendiri, kemudian pasarnya sendiri, termasuk cold storage dengan penghasil es itu ya. Itu yang saya lihat memang kayaknya perlu kita evaluasi. Ya, tadi ada masukan apakah mau kita kembangkan atau kita pindahkan. Jadi nanti tergantung dari hasil rapat kita bersama. Ini memang menjadi asetnya kabupaten ya. Sebagian, tetapi juga sebagian sudah menjadi intervensi daripada provinsi. Jadi tadi saya dapatkan ini untuk mau tahu bersama-sama ini tadi semua para asisten 2, para kepala dinas perikanan, kepala dinas perdagangan, koperasi hadir semua. Jadi kita mau ingin lihat secara langsung persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat kita di nelayan ini. Ada banyak sekali persoalan, banyak sekali masalah. Misalnya BBM nelayan kita dikurangi. Nah, kami akan mengundang Pertamina.
Penjual ikan di Pasar Ikan Sanggeng, Ferry Auparai mengatakan pangkalan pendaratan ikan atau PPI Sanggeng saat ini terbengkalai dan tidak terurus. Begitu juga dengan pabrik pembuatan es batu yang merupakan kebutuhan penting bagi nelayan, ternyata peralatannya sudah rusak total. Sampai dengan hari memang kondisi seperti yang ada sudah kita laporkan ke Bapak Gubernur bahwa semua dalam keadaan rusak total, tidak berjalan lagi. Nah, selaku Ketua HNSI, kemudian saya mengambil satu kebijaksanaan menyurat Dinas Perikanan, kalau memang tidak ada biaya pemerintah, coba kita swadaya untuk memperbaiki sehingga bisa melayani masyarakat nelayan. Akhirnya dari pihak pemerintah dalam hal ini, Bapak Yakobus Ayomi menyetujui untuk kita buat satu KSO, kerjasama operasional, kemudian kita pihak ketiga yang mengelola untuk bisa mensuplai kebutuhan nelayan. Nah, sudah kita lakukan 3-4 bulan berjalan. Nah, semua alat-alat yang rusak sudah kita datangkan dari Jakarta, terutama panel-panel yang sudah tidak bisa terpakai, kemudian dia punya railing untuk loading es juga sudah tidak bisa, bahkan mesin pendinginnya yang akan memproduksi freon untuk proses pembekuan es itu juga rusak total. Nah, tapi dengan bantuan beberapa pengusaha yang ada, kita sudah bisa. Ferry memberikan apresiasi kepada Gubernur Papua Barat yang mau mendengar keluhan masyarakat. Selain itu, ia berharap pemerintah menambah stasiun pengisian bahan bakar minyak atau BBM bagi para nelayan. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pemerintah Kota Jayapura bersama para pedagang korban kebakaran Pasar Yotefa dan aparat TNI Polri mengangkat puing bekas kebakaran di pasar. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK mengatakan Pemda akan membangun kembali area pasar menjadi pusat perekonomian masyarakat dan transaksi jual beli dapat berjalan normal kembali. Bersama-sama dengan warga korban kita membersihkan dari puing-puing yang masih ada. Nah, itu menandakan bahwa kita ingin mau membangunkan kembali area pasar ini supaya bertumbuh menjadi pusat ekonomi, daerah ekonomi, mana para pedagang bisa mulai membangun, lalu kemudian menjajakan barang dagangannya untuk bisa berjualan kembali. Pembersihan hari ini menandakan itu, langkah yang kita mulai. Nah, karena itu kami dari pemerintah kota bersama saya dengan dinas teknis terkait kemarin kami sudah rapat dan sudah putuskan untuk kita akan memberi bantuan untuk bahan bangunan untuk yang kios-kios senilai per kios 10 juta dalam bentuk bahan bangunan untuk meringankan beban. Selanjutnya nanti para pedagang yang akan membangunnya dan sifatnya tentu sesuai dengan los-los yang ada, tidak merubah batasan-batasan yang sudah ada. Lalu untuk yang los sudah desainnya lagi disiapkan oleh hari ini akan selesai desainnya untuk membangun los kembali. Kita akan bangun, pemerintah akan membangun bekerjasama dengan Kodim 1701 Jayapura untuk membangun los. Harapan saya bahwa semua proses ini harus selesai dalam minggu depan. Baik untuk proses desainnya, kemudian pencairan uangnya, lalu kemudian membelanjakan bahan bangunan, dan kemudian mulai mengerjakan. Pemkot juga akan memberikan bantuan berupa bahan bangunan kepada pedagang korban kebakaran untuk membangun kembali kios. Pedagang diminta membangun kios sesuai dengan tempat dan tidak mengubah batasan yang sudah ada. Pemkot Jayapura bersama Kodim 1701 Jayapura akan membangun kios pedagang dan desain kios sementara sedang digarap. Untuk diketahui, Pasar Yotefa terbakar pada 7 Januari 2023 dan menghanguskan sebanyak 104 kios dan 85 los pasar. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.